Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 286 bagian kedua. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan ayat 286 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris dan kita lihat barisnya di atas. Maka cara membaca ra ini adalah dengan cara menebalkannya. Bagaimana cara menebalkannya? Dengan mengangkat bagian paling belakang dari lidah kita ya, pangkal lidah kita. Rabbana, na mad tabi'i. Karena ada alif yang sebelumnya fathah, maka cara membacanya huruf nun yang baris fathah kita panjangkan 2 harokat saja. Rabbana wala, la mad tabi'i. Karena ada alif yang sebelumnya didahului fathah, maka cara membacanya lam yang fathah ini kita bunyikan panjang 2 harokat. Wala tahmil, ada lam mutlak, lam sukun kita bunyikan dengan jelas. Wala tahmil alai, lai ada huruf lin karena ada ya sukun yang sebelumnya fathah, maka cara membunyikannya cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Alaina, ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu sama hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya fathah pada kata alaina, kemudian hamzahnya yang i pada kata isron. Maka cara membunyikan nun ini adalah kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Alaina isron. Nah, ini shad punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya sifat sofir. Sofir itu artinya ada desisan, seperti suara binatang, suara angsa ya. Isran, ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas fathah tanwin. Maka cara membunyikan ra-nya adalah dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Isran, ada ikhfa ab'ad karena ada tanwin fathah yang ketemu sama huruf kaf, maka tanwin fathahnya ini dibunyikan samar sambil disertai dengungan. Jadi bukan isron tapi isrong, ang ya. Kita siap-siap mau bilang kaf. Nah, karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun, maka bunyi dengungnya, bunyi angnya ini paling besar dibandingkan dengan kesamarannya. Isran kama, ma ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara membunyikannya adalah dipanjangkan mimnya 2 harokat. Kama hamal, lam sukunnya adalah lam mutlak, kita bunyikan dengan jelas. Hamaltahu, hu mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit 2 huruf hidup, yaitu huruf ta dan huruf ain. Dan huruf setelahnya ini bukan hamzah ya. Jadi cara membunyikan hak domirnya ini adalah dipanjangkan 2 harokat.
kama hamaltahu ala alladhi. Ala, kalau kita berhenti di la, ini hukumnya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Mana alifnya? Alifnya ini yang mirip huruf ya. Ini alif maksurah atau alif bengkok. Jadi fungsinya sama aja, memanjangkan huruf sebelumnya ya. Jadi kalau berhenti ala, ini panjang 2 harokat. Nah, tapi di sini dibaca panjang 2 harokatnya itu hanya kalau berhenti saja. Sedangkan kalau tidak berhenti, mad tabi'inya gugur. Lamnya pendek. Namanya takhallus bil hadfi. Jadi awalnya ada 2 huruf sukun ketemu. Huruf sukun pertama adalah alifnya. Huruf sukun kedua adalah lam sukun. Karena lam tasydid itu sebetulnya terdiri dari 2 huruf lam sukun dan lam fathah. 2 huruf sukun bertemu, maka terlepaslah huruf sukun yang pertama. Alalladzi. Jadi kalau wasol pendek. Alla, ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Seperti tadi dijelaskan bahwa kalau ada huruf bertasydid sebetulnya terdiri dari 2 huruf, lam sukun, lam fathah, sehingga huruf syamsiyahnya adalah lam. Alalladzi, dhi mad tabi'i. Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka cara membunyikannya, dzal kasrah ini kita bunyikan panjang 2 harokat. Alalladzina min, ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf qaf. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini adalah dibunyikan samar-samar menuju huruf qaf. Jadi bukan min tapi mil, ang, sambil ada dengungannya. Dan dengungannya lebih besar ya. Jadi ini ikhfa yang paling ang karena qaf makhrajnya jauh dari nun. Sama tadi dengan huruf kaf. Min qab, ada qalqalah sugra karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membunyikannya, huruf ba ini dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Min qablina. Nah, mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka huruf nun kita panjangkan 2 harokat. Dan terakhir di sini ada tanda waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga melanjutkan bacaan. Rabbana, ra-nya ini kita bunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan kita lihat barisnya itu di atas. Ya. Jadi kalau misalkan ra-nya barisnya di atas, bacanya tebal. Pangkal lidah kita dinaikkan, diangkat. Rabbana, nah mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara membunyikannya nun kita panjangkan 2 harokat saja. Rabbana wala, la mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara membunyikannya, huruf lam yang fathah kita bunyikan panjang 2 harokat. Rabbana wala tuhammil, ada gunnah musyaddadah karena huruf mim bertasydid, maka cara membunyikannya didengungkan. Jadi bunyinya bunyi dan kita tahan kurang lebih 2 harokat. Tuhammil, lam sukunnya lam mutlak kita bunyikan dengan jelas. Tuhammilna, nah mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara membunyikannya dipanjangkan nunnya 2 harokat. Tuhammilna ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka bacanya panjang 2 harokat. Mala, la juga mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka lamnya kita panjangkan 2 harokat.
Po mad tabi'i lagi karena ada alif sebelumnya fathah, maka bacanya panjang 2 harokat. Ma la taqata lana. Mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka bacanya panjang, nunnya 2 harokat. Qatalana bih. Nah ini bih pendek aja ya. Walaupun haknya barisnya kasroh berdiri, kalau berhenti jadi hak sukun, bih. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh juga melanjutkan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada koreksi, silakan bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.